Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini memang satu sekte atau aliran dari luar negeri. Kalau juga saya nggak salah mungkin dari Cina ya, Cina atau Korea ya, di mana mereka percaya bahwa telah ada inkarnasi lagi dari anak Allah, dan kali ini di dalam bentuk seorang perempuan ya di Cina. Nah, memang saya dengar bahwa aliran ini memang sudah masuk ke Indonesia dan mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas sebuah aliran yang luar biasa ini ya teman-teman, di mana ternyata sedang ada sebuah aliran baru yang dianggap sebagai aliran sesat oleh teman-teman Kristen. Dalam hal ini salah satunya adalah Pendeta Ezra Alfred Soru. Jadi ada sebuah gereja, ya mereka menamai diri mereka Gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau GTYMK, ya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, di mana aliran gereja ini disebut sebagai aliran sesat oleh Pendeta Ezra Alfred Soru. Dan gereja ini ternyata sedang sangat berkembang di wilayah NTT dan juga Bali. Bahkan dikatakan jumlah pengikutnya sudah puluhan ribu. Bayangkan teman-teman, jumlah orang Kristen di NTT dan Bali itu mau dibilang besar, ya nggak besar-besar amat. Karena di Bali dia minoritas, kalau di NTT oke lah. Tetapi kita tahu jumlah penduduk juga nggak banyak-banyak amat. Sehingga kalau ada satu aliran yang jumlah jemaatnya puluhan ribu, artinya ini pertumbuhannya luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa gitu. Karena masih banyak gereja-gereja yang ada di NTT dan Bali, itu jemaatnya nggak sampai 10.000, bahkan cuman ratusan. Ada yang ratusan cuman gitu. Ya, paling ribuan. Hanya beberapa denom gereja lah yang jemaatnya itu puluhan ribu. Tetapi yang satu ini, GTYMK, itu jumlah jemaatnya dikatakan puluhan ribu, dan dikatakan ini adalah satu aliran yang berbahaya. Aliran yang akan membuat orang-orang Kristen awam itu jadi salah. Ya, menurut Pendeta Ezra Soru, bukan menurut saya. Nanti jangan dikomplain-komplain kepada saya lagi ya. Jadi kita akan tampilkan dan kita akan analisa ya, sebenarnya apa sih gereja GTYMK itu ya? Ini setelah saya kumpulkan data, teman-teman bisa lihat ya. Di sini yang membahasnya pertama sekali, bukan pertama lah ya, saya menanggapi istilahnya. Saya menanggapi ini dari Pendeta Ezra Soru, bagaimana cara kita menghentikan aliran sesat GTYMK, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya. Saya juga bingung, ini pakai nama gereja, artinya orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut taunya itu Kristen kan gitu. Kalau ada gedung yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, tentu saja masyarakat akan menganggap itu salah satu gedung gereja. Ya saya nggak tahu ini yang kasih izin siapa gitu. Karena nggak mungkin gereja tersebut bisa berdiri kalau tidak ada izin ya. Kalau tidak ada izin dari pemerintah dan juga warga. Artinya keberadaan GTYMK ini memang disadari dan memang sudah diizinkan oleh orang-orang di sana ya. Dan ini cukup mengejutkan gitu. Karena disebut bahwa ini adalah aliran sesat. Dan sebenarnya sesat menyesatkan itu udah hal yang biasa kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya. Bahkan Ezra Soru mengatakan Erastus sesat. Ya, nanti kubunya Erastus mengatakan bahwa Tritunggal inilah yang sesat, Ezra Soru sesat. Muriwali sesat, dan sebagainya. Mereka saling mengatakan sesat menyesatkan. Dan kali ini yang disesatkan adalah GTYMK ya. Nah, ini linknya, teman-teman bisa lihat bahwa ini pernyataan dari Alfred Ezra Soru ya. Ini 451.000 subscriber, jelas. Bukan channel ngadi-ngadi. Oke, jadi apa sih yang mau dia sampaikan tentang GTYMK? Nanti kita akan berikan tanggapan juga ya. Dari hasil penyelidikan detektif HMC, sebenarnya apa sih GTYMK itu? Oke, kita dengarkan dulu yang versi Ezra Soru. Saya Rio Pradana dari NTT. Jika saya boleh bertanya,
bagaimana cara kita menghentikan aliran sesat GTYMK atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hingga saat ini jumlah anggota sekte tersebut sudah lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. 2 tahun saya sengaja bergabung secara total dengan aliran ini dengan tujuan menyelidiki sekte sesat GTYMK. Khusus di Pulau Bali dan NTT, anggotanya sudah hampir 4.000 orang. Hingga tanpa mereka sadari, terakhir posisi saya sebagai Panglima Komando Garis Depan Penginjilan di wilayah Bali dan NTT. Semua bukti-bukti, baik nama-nama pemimpin maupun tempat penyimpanan buku-buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan, khusus di Pulau Sumba, saya mengetahui lokasinya. Di awal tahun ini, saya telah menarik diri dari komunitas mereka, dan identitas dan misi saya telah mereka ketahui. Dengan segala macam metode penginjilan yang mereka lakukan, saat ini semakin banyak umat Kristen yang terjebak dalam sekte ini. Hal ini sangat meresahkan. Mohon Bapak Pendeta memberikan saran serta bimbingan. Terima kasih Pak Esra. Nah, kalau dikatakan sekte ini adalah GTYMK, kalau saya tidak salah, ini adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini memang satu sekte atau aliran dari luar negeri, kalau juga saya nggak salah mungkin dari Cina ya, Cina atau Korea ya, di mana mereka percaya bahwa telah ada inkarnasi lagi dari anak Allah, dan kali ini di dalam bentuk seorang perempuan ya di Cina. Nah memang saya dengar bahwa aliran ini memang sudah masuk ke Indonesia dan mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Nah, tapi kalau saudara mengatakan saudara pernah di dalam, bahkan anggotanya sudah sampai ribuan di Bali dan di NTT, itu memang sesuatu yang sangat mencengangkan. Nah, hanya saja kita belum terlalu familiar dengan paham ini, atau tidak cukup populer mungkin ya di kalangan, misalnya dibandingkan dengan Saksi Yehova. Nah, bidat Saksi Yehova itu kita sudah tahu. Kita dengan kata lain minimal namanya saja kita tahu. Walaupun banyak orang Kristen tidak terlalu tahu persis apa yang mereka ajarkan, tapi nama saksi-saksi Yehova itu sudah terkenal sebagai bidat. Nah, maka menurut saya yang perlu adalah kita bagaimana mempopulerkan bidat ini, artinya supaya orang tahu ada sebuah bidat, ada suatu sekte yang namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, lengkap dengan ajaran-ajarannya. Karena kalau mayoritas orang Kristen tidak pernah mendengar nama itu, dan juga tidak tahu apa persis ajaran, inti dasar ajaran mereka, maka orang bisa anggap saja itu semacam suatu aliran denominasi di dalam kekristenan yang memang sudah banyak. Karena itu menurut saya yang paling pertama yang harus, apalagi saudara yang memang pernah terjun dan tahu isi dalam dari organisasi itu, saudara harus banyak berbicara. Saudara harus banyak mengungkapkan apa sebenarnya inti ajaran mereka, gerakan mereka itu seperti apa, publikasi atau buku-buku mereka itu apa saja, lalu juga termasuk metode penginjilan dalam tanda petik yang mereka lakukan itu apa. Saudara harus aktif, karena saudara paling banyak tahu. Ya, saudara mungkin rajin membuat tulisan tentang mereka di Facebook atau di media sosial, atau bikin video tentang itu. Walaupun mungkin saudara tidak tahu bagaimana cara memberikan tanggapan teologis terhadap paham-paham mereka, tapi saudara bisa mengemukakan apa yang mereka percayai. Nah, sehingga waktu saudara bisa mengemukakan itu, maka para teolog atau para apologet atau orang-orang Kristen yang mempunyai pengertian itu bisa memanfaatkan informasi yang saudara berikan itu supaya memberikan pandangan teologis, tanggapan teologis, sehingga akhirnya itu menjadi menyebar. Saya sendiri sebenarnya sudah memberikan beberapa tanggapan di video saya di YouTube. Nah, misalnya ketika mereka membuat lagu rohani, dan lagu rohaninya itu memang aneh-aneh. Nah, salah satu lagu rohaninya itu adalah bahwa dulu kita memakai Alkitab untuk mengenal Allah, tapi mengapa malah sekarang ini tidak dibatasi dengan Alkitab saja? Ya, saudara bisa cari itu di YouTube tentang lagu rohani dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang saya tanggapi. Tapi pengetahuan saya tentang aliran ini juga sangat sedikit. Nah, karena itulah saya juga bahkan pernah memikirkan, saya tahu bahwa mereka cukup pesat,
Dan saya juga pernah punya keinginan untuk mengangkat aliran ini dalam sebuah tulisan, hanya publikasi mereka itu tidak terlalu saya ketahui. Karena itu saran saya, saudara cukup istimewa karena saudara bisa tahu atau masuk dalam gerakan mereka. Maka saudara harus ungkapkan semua. Dengan kata lain, isi dalam mereka tuh beritahukan kepada publik supaya kita bisa menanggapinya secara teologis. Nah, baru dari situlah kita bisa melihat langkah-langkah macam apa. Kalau saudara bisa tahu, misalnya kalau itu banyak di Bali atau di NTT misalnya, siapa-siapa sajakah atau anggota gereja-gereja mana sajakah yang bisa terlibat, apalagi menjadi pengurus di dalam gerakan ini. Nah, kalau saudara bisa membongkar itu, maka itu bisa membuat gereja untuk memperhatikannya dan melihat bahwa mungkin adalah anggota-anggota gereja kita juga yang terlibat di dalamnya, supaya diadakan penginjilan dan pelayanan pastoral kepada mereka. Ya, jadi saya justru kembalikan ini kepada saudara, silakan bongkar semua supaya bisa menjadi terang benderang dan kami boleh mendapatkan bahan atau materi untuk memberikan tanggapan dan juga pendekatan yang paling pas untuk aliran tersebut. Teman-teman sudah dengar ya, jadi versinya Esra Soru bahwa ini adalah aliran sesat dan bla 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 bla, ya seperti itu gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kok bisa ya aliran ini menggunakan nama gereja? Kenapa tidak ditegur? Kenapa tidak ada yang mengurusi gereja ini gitu? Kalau dia bilang saksi Yehova, oke, saksi Yehova itu jelas gitu kan, namanya saja saksi Yehova, bukan Kristen, ya. Terus kalau kita bicara tempat ibadah saksi Yehova itu kan juga bukan gereja. Mereka menamai tempat ibadah mereka itu adalah balai kerajaan, ya, bukan gereja, balai kerajaan. Teman-teman kalau yang pernah melihat satu gedung ya, dan bentuknya itu sama semua, dia kasih nama itu balai kerajaan, nah itu saksi Yehova. Nah itu jelas gitu, tempat ibadahnya juga beda. Nah, ya tempatnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian yang sering melihat yang beginian di kota kalian, ya, balai kerajaan saksi-saksi Yehova, nah ini saksi Yehova. Banyak ini sekarang ya, banyak nih gedung-gedung baru, tempat-tempat dia. Cuman yang saya agak takjub itu saksi Yehova, semua tempat dia, ya balai kerajaannya itu mau di kota manapun sama gitu, bentuknya seperti ini. Bentuknya semua sama, nggak ada yang istilahnya beda ya, dan nggak ada istilahnya ornamen-ornamen kayak salib atau yang lain-lain, nggak ada. Jadi kalau ini jelas itu, ini jelas bahwa orang bisa bedakan mana saksi Yehova dan mana yang gereja. Tapi kalau ini kan dia kasih nama gereja Tuhan yang Maha Kuasa, gimana cara orang membedakannya gitu? Gimana cara orang nggak terjebak? Kan salah-salah ada orang misalnya, oh ini ada gereja baru nih, udahlah saya beribadah di sana gitu. Terus rupanya mereka kena brainwash gitu. Yang jadi pertanyaan siapa yang salah gitu? Ya, siapa yang salah gitu? Karena ya mau gimana gitu? Karena logonya, lambangnya salib, ya, lambangnya salib. Terus tulisannya gereja. Nah, ini agak-agak kacau nih, ya, agak-agak kacau. Jadi sebenarnya apa itu GTYMK, sorry ya, GTYMK. Jadi ini ada beberapa nama, ada yang bilang dia gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Injil turunnya kerajaan Tuhan, Eastern Lightning gitu kan. Banyak ini teman-teman nama-nama dia. Jadi ini hasil saya mencari tahu ya, apa itu GTYMK. Yang pertama, saya mau kasih tahu bahwa ini berasal dari Cina ya, bukan Korea. Tadi kan si Esra Soru ragu-ragu antara Cina atau Korea. Enggak, ini dari Cina ya. Dari Cina, dan di Cina sendiri dia dikenal dengan nama Quan Neng Seng. Ya, Quan Neng Seng ini adalah gerakan agama yang tersembunyi dan menyimpang secara teologi kekristenan pada umumnya. Karena kita tahu, teologi umum kekristenan itu Trinitas, dan tidak ada lagi Tuhan yang berinkarnasi dalam wujud manusia setelah Yesus. Artinya Yesus doang, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada yang lain-lain, itu maka akan disebut sebagai penyimpangan dari teologi. Aliran ini dimulai di negara Cina
pada tahun 1991. Meskipun kelompok ini dilarang oleh Partai Komunis Cina karena sikap dari gereja ini yang anti dengan pemerintah. Kelompok gereja ini tumbuh dengan sangat subur ya. Walaupun dicekal, walaupun dipersekusi, mereka tumbuh dengan subur dan dianggap sebagai sekte hari kiamat yang berpengaruh. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa juga dikenal dengan nama lain, Kilat dari Timur, Eastern Lightning. Nama yang didasari penafsiran Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang dan menjelma sebagai manusia lagi. Karena mereka menafsirkan Matius 24-27 ya, dari sebelah timur akan memancar lagi. Tetapi kali ini ya, Tuhannya turun atau berinkarnasi bukan dalam tubuh orang Yahudi, bukan dalam tubuh pria, tetapi dalam tubuh wanita, ya, terus dari suku atau etnis Tionghoa. Ya, jadi kalau kemarin pria Yahudi, kalau sekarang wanita Cina, Cina gitu karena timur ya, karena dari timur. Dan sosok tersebut sekarang sudah lahir dengan nama Yang Xiangpin, ya, Yang Xiangpin yang menjuluki dirinya sebagai Kilat Teng. Dia adalah seorang pemimpin umat kilat dari timur. Namun pemimpin sejatinya rupanya adalah Imam Agung dan kekasihnya yang bernama Cao Weisan, lelaki yang pertama kali menyatakan yang bersifat ilahi. Ya, jadi dua pasang ini teman, satu pasang ya, yang cewek dan cowok. Kalau yang cewek ini inkarnasi atau sosok ilahi, sedangkan yang menjadi rasulnya ya atau imam agungnya itu pacarnya yang bernama Zhao Weisan. Pada tahun 2000, Zhao Weisan dan Yang Xiangpin, ya, sepasang kekasih ini, bermigrasi ke Amerika. Dan dari sana mereka mengawasi jalannya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dari kota New York City. Ya, jadi mereka kan dirikan tahun 91, tetapi karena di Cina mendapatkan pertentangan, mereka pindah. Ya, tahun 2000 mereka pindah ke New York, dan di sana ajarannya berkembang. Yang Xiangpin dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena mereka meyakini bahwa wanita tersebut adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yang Xiangpin menyampaikan pesan yang kemudian direkam sebagai firman Allah bagi zaman akhir. Alkitab mereka, ya, Alkitab, ya, itu mereka anggap sebagai rekaman karya Allah di masa lalu yang sudah kadaluarsa. Ya, jadi mereka mempercayai bahwa Bible yang diimani oleh teman-teman Kristen pada umumnya itu sudah expired, ya, sudah kadaluarsa. Itu hanyalah rekaman sejarah tentang karya Allah, kesaksian bagi kedua tahap karya Allah yang sudah lewat, dan tidak memberi pengertian tentang pekerjaan Allah. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa Alkitab tidak cukup, tidak bisa berdiri sendiri, dan harus dilengkapi dengan pesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Kristus zaman akhir. Kelompok ini mengajar bahwa Allah Perjanjian Lama dikenal dengan nama Yehova. Pada zaman Perjanjian Baru, Allah dikenal dengan nama Yesus Kristus. Ya. Jadi Perjanjian Lama kan Yehova, Perjanjian Baru Tuhannya Yesus. Dan pada zaman akhir, ia dikenal sebagai Tuhan Maha Kuasa. Dan karyanya itu melalui Kristus yang versi wanita ini. Berbeda dengan karya para rasul-rasul terdahulu. Meskipun Allah menggunakan para rasul, karya mereka terbatas oleh kemampuan manusiawi mereka.
Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah sesuatu yang dikaryakan oleh Allah sendiri. Jadi dikatakan bahwa gereja zaman dulu itu kan hasil dari para rasul, hasil pemikiran manusia-manusia, sehingga banyak banyak bolong, banyak ketidaksempurnaan. Berbeda dengan gereja yang dibangun oleh Yang Xiaopin ini. Yang ini yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena ini dibuat oleh Allah itu sendiri. Yaitu Dia yang turun. Kalau gereja kan kita taunya itu dibuat atau dibangun oleh bapak-bapak gereja. Bukan Yesus yang bangun gereja, bukan Yesus yang mengajar di gereja. Aturan-aturan yang ada di gereja, tata cara ibadah, itu kan hasil dari bapak-bapak gereja. Kalau yang ini, original, langsung dari Tuhan, menurut orang-orang gereja ini ya. Terus, sekarang, ya, kerajaan itu sudah mau hadir. Dan Allah akan melaksanakan penghakiman tahta putih. Semua denominasi dan sekte Kristen lainnya dianggap telah kehilangan tuntunan Roh Kudus. Dan sekarang, satu-satunya yang punya tuntunan Roh Kudus dan punya kuasa hanyalah Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Allah Tritunggal dan sebaliknya mengajarkan bentuk doktrin modalisme. Ya, mereka pahamnya modalisme. Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka anggap sebagai 3 wujud Allah yang berbeda. Bukan 3 pribadi ya. Cuman wujud, bukan pribadi yang berbeda. Jadi agak beda. Kalau Trinitas itu kan 3 pribadi, 1 hakikat. Ini enggak. Cuman wujudnya aja beda. Trinitas tidak pernah ada di dalam alam semesta. Allah tidak mempunyai Bapa atau Putra. Apalagi konsep sebuah sarana yang bersama digunakan oleh Sang Bapa dan Putra, yaitu Roh Kudus. Semua itu adalah kekeliruan yang terbesar dan tidak ada di dunia ini. Menurut mereka ya, menurut mereka teman-teman. Menurut ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus telah mengampuni dosa manusia pada zaman kasih karunia. Namun keselamatannya belum lengkap. Karena kodrat berdosa masih tertinggal di dalam manusia. Dan pada zaman ini, zaman kerajaan, melalui ajaran Kristus zaman akhir, manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan ditahirkan secara menyeluruh. Keselamatan sejati tersedia bagi semua orang yang menaati ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ya cukup panjang lah hasil yang saya dapat mengenai gereja satu ini. Tapi yang paling pasti, gereja ini berkembang dengan sangat kencang, dan sekarang ternyata sudah hadir di Indonesia, dan banyak pula pengikutnya ya. Saya juga bingung gitu, kok bisa gitu? Kok bisa ada gereja yang mengajarkan bahwa Tuhannya sudah turun lagi dalam rupa wanita, ya, dan itu dipercaya pula gitu. Saya kadang-kadang bingung ya. Dulu Yesus itu turun ke dunia atau mengajarkan, itu pengikutnya setahu saya nggak sekencang ini. Ini puluhan ribu loh, lebih banyak gitu. Ya, si perempuan ini mengatakan bahwa dia adalah Yesus kedua, dan banyak pula yang ikut. Ini agak bingung gitu. Yang agak membingungkan kok bisa gitu kan, orang-orang awam atau orang Kristen awam yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka, tiba-tiba berbalik jadi menganggap si perempuan ini sebagai Tuhan mereka. Padahal jelas-jelas itu kan ajaran yang berbeda loh, 180 derajat berbeda gitu. 180 derajat berbeda, dan kok bisa mereka terima? Kalau memang ya denom-denom yang lain itu kan biasanya menyimpangnya sedikit-dikit. Misalnya contoh mereka bilang, oh Yudas itu masuk surga, itu kan menyimpangnya sedikit, tapi Tuhannya masih Yesus. Terus dikatakan, oh Daud masuk neraka, nah itu nyimpangnya masih sedikit. Bukan doktrin utamanya, yaitu Trinitas. Nah, kalau ini doktrin utamanya yang udah beda gitu. Tapi kok masih dapat tempat ya? Ini membuat kita bingung juga gitu. Ya, membuat kebingungan juga.
Tapi itulah yang terjadi. Ya, saya nggak tahu apakah cuman di NTT dan Bali, atau gereja ini sudah menyebar ke provinsi-provinsi lainnya, ya kita nggak tahu. Ya. Karena kadang-kadang gereja-gereja seperti ini kan, mereka pintar ya, mereka pintar menyamarkan pengajaran mereka, bahkan mungkin di awal-awal pengajarannya belum menyentuh tentang Tuhan yang berinkarnasi lagi. Mungkin awal-awal dia seperti gereja biasa, ngajarnya seperti biasa, tapi nanti begitu jemaatnya sudah mulai rame, baru mulai di brainwash pelan-pelan, baru mulai pengajarannya dimasukin. Ya, bisa jadi seperti itu juga. Oke, mungkin itu aja. Dan ini kerjaan mereka lah ya. Kita cuman kasih tahu. Apalagi NTT ini kan wilayahnya Esra Soru. Ya, artinya ini kan hadirnya di pusat pusat tempat pelayanan Esra Soru. Jadi ini jadi tugas mereka lah. Bagaimana untuk meluruskan pengajaran itu. Bagaimana mereka menghadapi pengajaran sesat yang muncul dengan mengatasnamakan kekristenan, mengatasnamakan gereja. Yaitu internal mereka lah, internal mereka. Dan ini sudah sangat banyak terjadi ya. Jadi bukan hanya gereja satu ini, tapi masih banyak sebenarnya yang lain-lain yang dianggap sebagai aliran sesat juga. Dan itu tumbuh subur. Kenapa bisa seperti itu? Karena masing-masing bisa menafsirkan, dan banyak orang-orang yang percaya dengan cerita halusinasi-halusinasi. Nah, ini biang keroknya gitu. Kita lihat Luga sebagai orang yang kurang waras. Tapi ada juga orang-orang yang mau ikut sama Luga. Kita udah lihat kalau Luga ini ada gangguan gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang percaya sama Luga. Jadi jangan terkejut lah. Jangan terkejut. Karena entah kenapa banyak sekali orang yang percaya dengan halusinasi sekarang. Cerita bertemu dengan sosok goib lah, malaikat lah, dan sebagainya. Kita bisa lihat ya. Yang mistik-mistik ini laku soalnya. Cerita-cerita yang berbau mistik itu selalu yang paling laku di kalangan orang-orang ODGJ. Ya, saya bilang ODGJ lah ini. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua, dan kalian yang nilai sendiri lah ya. Kalian yang lihat, kalian yang nilai sendiri, cari tahu juga ya apa benar yang saya sampaikan, sehingga kita punya data pembanding. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih teman-teman yang udah nyimak. Makasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.